Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Isnawidestuti dengan NIM 12502018 akan membacakan cerita tugas bahasa Indonesia yang judul Mutiara di Balik Randengan. Silir selaras menghias wajahnya di depan cermin. Sungguh wajahnya menampakkan aura kecantikan. Celak hitam memberi coretan di bagian garis mata. Lentik bulu matanya dihiasi rona merah di kelopak mata dan paduan eyeliner di pinggiran matanya. Kemudian diusapkan rona merah di pipi semerah warna bunga mawar yang merekah. Lalu dioleskan lipstik merah di bibir semerah buah stroberi yang menyegarkan. Kini aura kecantikannya terpancar di bingkai cermin pojok kamarnya. Termaram senja telah tiba, matahari merah mulai menampakkan bayang-bayang. Pada niaga mulai memainkan alat musiknya. Suara gong, kenong, kendang, saron, gambang, rebab, dan sitar mulai terdengar. Suara merdu sang sinden pun mulai menyanyikan lagu-lagu Jawa seperti Sinom, Pangkur, Dangdanggula, Asmarandana, Gambuh, dan Kinanti. Mulai mendayu sanubari. Ketika Laras Lendro, Patet Enem dimainkan oleh para niaga mengiring Asmarandana, Silir mulai mengawali tariannya. Jari jemarinya yang lentik mulai mengayunkan sampur. Keelokan tubuhnya mulai menari gemulai. Golan tubuhnya mempesona semua mata. Gerak cantik Silir terus mengikuti alunan gending Jawa yang dimainkan oleh para niaga. Kelentikan jari-jarinya terus mengayunkan sehelai sampur yang melekat di tubuhnya. Tubuhnya yang elok mulai memperlihatkan gerakan tari Gambyong Marikangan, Kinayakan, Selendro, Mayer Sewu, dan Senggot. Tubuhnya yang tinggi semampai dan kecantikannya wajah yang terpancar mengalihkan perhatian para penonton seakan mereka terhipnotis takjub melihat Silir yang merupakan lengger randengan yang mempesona. Sepoi-sepoi angin malam sudah begitu terasa menusuk tubuhnya. Rasa dingin sampai menusuk tulang rusuknya hingga badannya mulai menggigil. Menit berganti menit, jam berganti jam telah berlalu olehnya. Kini waktu menunjukkan pukul 1 WIB. Aksi menari dan menghibur para penonton telah selesai. Bergegas dipulang ke rumah karena sudah tak tahan lagi menahan kantuk dan rasa lelah yang mendera. Silir pun bergegas masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Belum lama Silir tertidur pulas, terdengar suara ketukan pintu di kamarnya berkali-kali, membuyarkan mimpinya. Azan subuh telah berkumandang terdengar hingga ke telinga Silir. Silir pun bergegas bangun mengambil air wudhu, lalu melakukan sholat subuh. Setelah itu Silir pun menuju ke dapur mengambil air minum, dan ternyata Simbok di dapur. "Bo, tadi yang bangunkan aku ya?" tanya Silir. "Lah iya, apa kowe masih ngelenger tadi malam?" tanya Simbo. Kowe harusnya tahu bapak wis ngelarang, nanti bapak marah loh." "Ya Simbo, jangan cerita ya Bo." Simbo diam tidak menjawab. Simbo hanya pasrah pada yang kuasa. Silir ke kamarnya kembali tidur. Ia masih merasa mengantuk, untungnya hari ini Minggu, dia tidak sekolah. Sinar matahari pagi mulai menembus jendela kamarnya, suara ayam berkokok mulai membuyar. Mimpinya menari lengger di suatu acara. Memang lengger itu sudah mendarah daging bagi Silir. Sepertinya ada panggilan jiwa untuk menggerakkan jari jemari dan tubuh untuk melengger. Silir pun terbangun dilihat jam dinding yang tertancap di dinding kamarnya. Ternyata waktu menunjukkan pukul 8 WIB. Silir pun menyisir rambut panjangnya dan mengikat dengan pita leher yang jenjang. Wajah jelita, kulit kuning langsat, gemulai tubuh dalam gerakan yang melengger yang mempesona. Itulah yang membuat Silir terkenal sebagai bunga desa Randengan. Pagi itu suasana desa Randengan sudah sepi. Hanya terdengar suara ibu-ibu yang sedang membeli sayur mayur di jalan desa. Silir yang baru terbangun mengambil handuk dan segera mandi. Setelah mandi dan berganti pakaian, Silir keluar rumah dan duduk di bawah pohon mangga depan rumahnya. Kini badannya terasa bugar kembali. Sinar matahari pagi menerangi bumi, memberi tanda kehidupan di dunia. Semangat terpancar kembali bagai kobaran api yang membara. Tampak dilihat serombongan lelaki tua dan muda berjalan menuju sebuah tobong bata yang ada di sepanjang rel kereta api.
yang sudah tidak digunakan lagi. Salah satu dari orang-orang itu adalah Pak Kartono, bapaknya Silir. Semua orang itu pergi ke satu tujuan dan yang pasti memiliki satu harapan yang sama, satu yaitu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dari tanah liat yang diolah menjadi batu bata. Maklum saja tanah liat di daerahnya sangat bagus, tak heran jika tanah liat itu dimanfaatkan para warga sekitar untuk memproduksi batu bata. Desa Kandengan memang terkenal dengan produksi batu bata yang bagus dan berkelas di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. Pohonan memberi warna bak permadani hijau yang membentang, memberi keindahan alam dan udara yang sangat sejuk. Para warga pun masih menggunakan tradisi gotong royong dengan sesama. Jalinan tali silaturahmi dan kerukunan masih terjaga dengan baik. Sikap belaka suta apa adanya menjadi pedoman bertutur sapa penduduk desa Kandengan. Hari mulai siang, kicauan burung mulai terdengar di telinga Silir. Silir mulai bangkit dari tempat duduknya tadi dan melangkah kaki menuju Sungai Serau yang berada di ujung desanya. Sungai Serau itu menjadi tempat Silir melepas rasa lelah dan hatinya yang gundah setiap kali sehabis pentas. Beberapa menit kemudian Silir sampai di Sungai Serayu. Silir duduk di batu yang terhampar di pinggir Sungai Serayu itu. Hijaunya sawah yang membentang di seberang sungai memberi pemandangan indah di matanya. Suara gemercik air menenangkan hatinya. Tiupan udara yang sejuk memberi ketenangan jiwanya, menghilangkan rasa lelah yang menderanya. Silir terus memandang aliran sungai seperti ia menyimpan sejuta harapan di setiap air yang mengalir. Matahari berada tepat di atas pada kepala Silir. Sengatan matahari panas mulai menerka kulitnya. Silir pun bangkit dari tempat duduknya dan melangkah kaki pulang ke rumah. Ketika ia melewati gang kecil, dari kejauhan terlihat ibu-ibu sedang duduk berbincang di bawah pohon mangga depan rumahnya. Namun itu tidak menghambat langkah kaki pulang ke rumah. Lesung pipinya terlihat memberi senyuman dan sepotong perkataan terucap dari mulutnya. "Kelamet bu," kata Silir menyapa. "Iya kelamet, soko ngendi tok duhuk," sahut salah satu ibu tadi. "Niki melampah saking Kali Serayu bu," jawab Silir. "Oh," jawab ibu tadi sambil memberi senyuman pada Silir. "Lah, anak cantik seperti ini kok jadi lenger? Kasihan nanti masa depannya, apa tidak malu ya? Bagaimana harga dirinya dan masa depan kelak kalau jadi lenger terus?" kata ibu-ibu lain sedang ngobrol di situ. Mendengar perkataan ibu-ibu depan rumah itu, hati Silir seperti teriris dan mata berkaca-kaca dan mulai masuk ke rumahnya. Silir terus menahan air mata yang akan jatuh membasahi pipinya. Diambilnya segelas air minum untuk menenangkan hati. Azan zuhur telah berkumandang bergegas. Ia wudhu dan melaksanakan sholat zuhur. Ia berdoa mengadukan semua rasa sakit hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Setelah selesai sholat, bapak yang baru pulang dari musola dekat rumah tiba-tiba memanggil Silir. Suara bapak memanggil namanya bagaikan petir siang bolong menyambar telinganya. Bapak kemudian menuju ke ruang tengah rumah Silir. Suara bapak menggelegar memanggilnya. "Dalam pak," jawab Silir sedikit gugup. "Rene ngadep bapak," jawab bapak. "Inggih pak, wonten nopo?" tanya Silir dengan muka bingung dan segera menghampiri bapak ke ruang tengah. "Duduk dulu, duk," kata Simbo yang sudah duduk di ruang tengah juga. Silir pun duduk di samping Simbo sambil menatap bapak dengan wajah bingung. "Koe dikasih tahu orang tua, mengerti tidak ya? Bapak sudah mengatakan berkali-kali, koe harus berhenti ngelenger. Harga diri lenger itu dianggap orang rendah. Apa koe memang ingin memalukan Simbo dan bapakmu? Koe kalau sudah tidak menurut sama bapak dan Simbomu, sudah sana pergi dari rumah saja." Kata-kata bapak begitu menusuk jantungnya. Simbo hanya bisa menangis, tidak bisa berkata apa-apa lagi, sedangkan Silir tak bisa berucap apapun. Ia pun berlari masuk kamarnya dengan air mata yang akan tumpah membasahi pipinya. Tiba-tiba rinai hujan turun seperti bulir-bulir air mata yang deras membasahi pipi. Dia teringat akan kata bapak-bapak barusan dan kata ibu-ibu tetangga sebelum zuhur tadi yang menikam melubuk hatinya, bagaikan jelas jatuh, pecah berkeping-keping. Itulah perasaan Silir saat ini. Tiba-tiba Simbo datang ke kamar dan mencoba untuk menenangkan hati Silir dengan berbagai kata-kata. Tapi Silir mengabaikan dan menyuruh Simbo untuk keluar dari kamarnya. Dalam hati ia berkata, ia ingin segera pergi meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia berpikir dan bertekad, hari ini juga harus pergi dari rumah. Lalu Silir menutup rapat-rapat pintu kamarnya dan ia mengemasi beberapa baju dan peralatan untuk melenger.
dimasukkan ke dalam tas ransel. Silir mengambil telepon genggam dan menelepon sahabatnya sesama penari Lengger, Larasati. Beberapa potong perkataan ia ucapkan pada Larasati lewat telepon, yang intinya ia akan datang ke rumahnya. Larasati pun memperbolehkan dan menyuruh Silir segera ke rumahnya. Rintik air hujan setelah maghrib menemani kepergian Silir yang melompat lewat jendela kamar yang meninggalkan rumah. Silir berjalan kurang lebih 15 menit dari rumahnya menuju pangkalan ojek di desa. Waktu yang dibutuhkan Silir untuk menempuh jarak dari Randengan ke Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, rumah Larasati, lama dan jauh sehingga ia mengojek. Kurang lebih 45 menit telah terlewat olehnya jalan yang berliku dan berkelak-kelok ia tempuh menuju ke rumah Larasati. Tok tok tok, ketukan tangan Silir. Assalamualaikum. Silir mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab Larasati dari balik pintu rumah. Dia pun membuka pintu. Oh, kamu Silir, sini masuk, kata Larasati mempersilahkan Silir masuk ke rumahnya. Kamu dari mana, Duk? Malam-malam begini gerimis lagi. Sini masuk, Duk. Ibu Larasati bertanya dengan menghampiri Silir. Dari rumah saja, Bu, jawab Silir lirih. Mereka bertiga pun duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang. Silir menceritakan semua yang telah terjadi pada Larasati dan ibunya, dan minta izin untuk sementara waktu diperbolehkan menginap di rumah Larasati. Mendengar semua cerita Silir sambil terisak-isak, Larasati dan ibunya pun terharu dan mereka kasihan pada nasib Silir. Mereka memperbolehkan Silir tinggal di rumah mereka. Beberapa hari telah berlalu, Silir tinggal di rumah Larasati. Pagi begitu cerah dan Silir mendapat kabar dari teman paguyuban Lengger Wala Budaya bahwa akan ada festival Serayu Banjarnegara 2015. Di dalam festival itu ada beberapa kegiatan dan lomba, di antaranya Parak Iwak, Parade Budaya, Serayu Expo, Kongres Sungai Indonesia, Banjarnegara, bersolawat, dan gelar seni budaya. Pada kegiatan gelar seni budaya diadakan lomba Lengger se-Kabupaten Banjarnegara. Hal itu membuat hati Silir dan Larasati sebagai penari Lengger berbunga-bunga karena paguyuban mereka ikut serta dalam lomba itu. Paguyuban yang mendapatkan juara pertama akan ditampilkan di Istana Negara di Jakarta dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-70. Kabar itu merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan Silir dan Larasati, terutama Silir, karena peristiwa itu adalah salah satu jalan yang bisa mengantarkan pada impiannya untuk menari Lengger dan bertemu presiden dan para pejabat negara. Hari demi hari telah dilalui Silir dan teman-temannya untuk latihan. Silir dan para rombongan paguyuban Wala Budaya sibuk latihan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dari jauh hari, hingga rela mengorbankan waktu setiap siang, pulang sekolah sampai malam. Mereka bekerja keras dan berlatih agar saat tampil nanti bisa tampil dengan maksimal dan meraih kejuaraan. Setiap hari Simbo selalu datang ke tempat latihan dengan membawakan bekal makanan dan selalu mengajak Silir ke rumah. Tapi Silir menolak karena masih merasakan sakit hati kepada bapaknya. Jadi akhirnya Simbo yang setia mengunjungi Silir latihan dan berpesan untuk selalu hati-hati dan menjaga dirinya tinggal di rumah Larasati. Hari perlombaan pun tiba. Silir dan rombongan paguyuban Wala Budaya telah siap menampilkan keahlian menari Lengger. Lomba diikuti oleh 20 grup paguyuban se-Banjarnegara di pendopo di Payuda Adigraha Banjarnegara. Penonton bersorak dan bertepuk tangan terpesona melihat penampilan paguyuban Wala Budaya ketika tampil. Silir, Larasati, dan teman-temannya serta para niaga bersemangat dalam menampilkan tarian Lengger terbaik. Perpaduan harmonis para niaga memainkan gending Jawa mengiring para penari Lengger begitu mempesona bagi semua yang hadir itu. Perlombaan telah usai, pengumuman juara segera akan diumumkan. Silir, Larasati, dan teman-teman paguyuban berpegangan tangan bersama, merasakan debar jantung berdetak kencang dan gelisah menunggu hasil pengumuman juara. Suara jeritan dan tangis harut bercampur menjadi satu setelah diumumkan paguyuban Wala Budaya mendapatkan juara pertama. Paling mengharukan dan membahagiakan bagi Silir adalah ia dinobatkan menjadi penari Lengger terfavorit di ajang lomba tersebut. Dengan terharu dan berkaca-kaca, Silir berkata dalam hati, aku bisa membuktikan pada Bapak dan Simbo dengan semangat dan kerja kerasku, Lengger bisa berprestasi dan Lengger tidak serendah seperti yang dikatakan orang-orang itu. Silir berpelukan dengan Larasati sambil berlinang air mata. Silir dan teman paguyuban Wala Budaya pun dipanggil ke panggung untuk menerima piala, piagam, dan uang pembinaan yang diberikan langsung oleh Bupati Banjarnegara Sotejo Slamet Utomo. Bahagia, haru berbaur menjadi satu. Senja mulai
marah, Silir pun melangkah kaki untuk pulang ke rumah dengan membawa piala, piagam, dan uang yang ingin ditunjukkan kepada orang tuanya. Setelah 30 menit Silir sampai di rumah, ia mengetuk pintu mengajarkan salam. Belum sempat berkata apa-apa, bapak yang membuka pintu langsung memeluk Silir erat sambil terisak-isak. Dengan terbata-bata, bapak menyampaikan penyesalan atas sikap bapak selama ini terhadap Silir. Bapak juga tahu bahwa paguyuban Lengger Wala Budaya mendapatkan juara karena berita itu sudah menyebar dari bapak kepala desa. Warga desa Randengan pun merasa bangga akan peristiwa kemenangan paguyuban Wala Budaya yang bisa mengangkat nama baik desa Randengan. Orang-orang yang tadinya tidak suka dan menghina Silir pun merasa malu dan mereka sekarang bangga pada Silir. Kini Bapak dan Simbo sangat mendukung Silir dan menyuruh ia untuk tetap nguri-uri kebudayaan Lengger di Banjarnegara. Bapak dan Simbo sangat bangga. Bapak Simbo dan anak itu tidak bisa berkata banyak, hanya bisa merasakan kebahagiaan yang membuat hubungan mereka semakin erat dan sepertinya tidak akan terpisah oleh ruang dan waktu. Kini Silir dikenal sebagai mutiara desa Randengan. Terima kasih.